akhirnya setelah kita naik ke sana, yang tadinya kita itu pikirnya jam 3 udah sampai, karena kan ngejar kabut ya Kak, soalnya kabut Gunung Karang tuh tebel banget. Saking tebelnya itu gunung, kabut, jarak pandang itu kayaknya cuma 1 meter deh Kak. Sekarang saya tanya kalian semua, siapa di sini yang ngelakuin hal nggak benar? Bingung dong kita. Maksudnya apa Pak RT katanya gitu kan? Kata Pak RT gini. Jadi nggak tahu gimana ada tulah di situ tuh, maksudnya ada kejadian katanya di desa itu yang ternyata kita langgar. Ternyata apa yang kita takutkan selama ini terjadi. Jadi KL sama pacarnya itu ternyata gimana ya ngomongnya, melakukan hal mesra lah. Akhirnya mami aku bilang, kamu tahu nggak, kamu tuh udah berapa hari nggak pulang? Bilangnya nggak pulang, bukan hilang ya. Berapa? Udah seminggu. Bilang 3 hari izin. Aku malah dimaki-maki sama mami aku. Selamat ulang tahun untuk negeri kita tercinta ini. Adapun nih kalau menurut gue guys, hari kemerdekaan itu sebagai pengingat lah buat kita. Kalau orang tua, terus juga nenek moyang kita itu merebut kemerdekaan susahnya setengah mati. Makanya kita itu jangan jadi generasi yang lembek, baperan, mager. Kalau penjajahnya datang sekarang, udah siap belum kita? Nah, hari ini ada video spesial kemerdekaan di mana ada seorang wanita yang pernah hilang selama 7 hari di Gunung Karang, Banten. Di mana gunung ini merupakan gunung yang tertinggi di Banten. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Cici. Halo Kak Fajar. Ini jauh-jauh dari Banten ya? Iya, betul. Orang Banten ya? Asli, Banten. Oh, sama dong. Aku sama juga Banten ya? Oh iya sama? Oh iya. Tapi aku ada Banten, ada Jawa gitu. Nah, kemarin itu baru ziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin tuh. Betul. Yang apa namanya, Raja pertama Kesultanan Banten ya? Iya, betul. Iya, ya. Ini hilang 7 hari itu berberapa? 15-an orang. 15 orang? Iya, sekitar 15 orang. Oke. Katanya tuh sebenarnya ngerasa cuma 3 hari. 3 hari, iya. Tapi ternyata hilang seminggu. Dan itu taunya setelah kita pulang. Ini ada beritanya? Ada, dulu itu pernah masuk koran lokal, dan korannya tuh dulu ada dan pernah aku simpen, cuma karena mami aku itu dikiranya sampah dibuang gitu, jadi aku nggak punya lagi korannya. Padahal dulu ada Tahun... dulu 2008. Oh wow. Aku tuh waktu sekolah di sini kan dulu ada eskul pecinta alam waktu zamannya aku itu. Jadi waktu pertama masuk ke SMP kan tahun 2008. Nah, waktu ada pengenalan eskul itu aku ikutlah eskul pecinta alam ini. Dulu itu yang menaungi itu anak MA. Nah, Kak Angga. Bener. Kak Angga, Kak Rizal, Kak Herul. Itu juga yang punya percetakan di sana itu. Iya, siapa tuh ya? Si Aji atau siapa namanya ya? Iya, Kak Aji ya. Nah, ceritanya waktu itu kita diadain diklat ya, kalau eskul itu ya kayak diklat gitu ke Gunung Karang. Bapak pernah dengar gak sih ceritanya? Heboh juga berarti saat itu ya? Heboh, sempat heboh. Sampai akhirnya setelah kejadian itu eskulnya dibubarin. Jadi terakhir eskul pecinta alam itu ada di sekolah aku tuh ya zamannya aku. Karena kejadian heboh itulah akhirnya sepakat dibubarin oleh kepala sekolah. Oke, ditahan dulu ceritanya Kak Cici ya. Oke, baik. Nah, penasaran cerita kayak gimana? Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya Kak Cici, boleh ceritain awal mulanya tuh kayak gimana? Jadi awal mula aku punya pengalaman atau kisah ini yang gak akan pernah bisa aku lupain sampai sekarang itu. Jadi aku kan masuk sekolah SMP. Nah, tahun 2008 saat itu. Dimana di SMP aku tuh biasa kan pengenalan eskul ya. Ada banyak, ada pramuka, ada OSIS. Nah, adalah salah satu eskul yang menurut aku membuat aku tertarik gitu dan tertantang, yaitu pecinta alam. Karena memang aku belum pernah punya pengalaman di situ dan aku pengen explore gitu kan. Tibalah aku masuk eskul itu dan ternyata dari seluruh siswa baru yang minat cuma aku. Nah, ternyata
Ini masih SMP nih? SMP baru masuk banget SMP gitu kan. Kalau gue dulu zaman SMP main warnet. Main layangan sih. Iya. Nah akhirnya ditentukanlah hari dimana kita diklat. Dan tujuan diklat itu adalah Gunung Karang. Naiklah kita di hari Jumat. Karena kita ini izin 3 hari. Jadwal ini memang 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu itu udah balik. Nah, akhirnya naik hari Jumat itu kita naik itu setelah subuh. Karena kita ngejar waktu, katanya di Gunung Karang itu kan kabutnya tebal banget kalau udah sore. Dikhawatirkan karena kita belum punya pengalaman dan kita juga belum ada yang pernah ke sana selain kakak senior itu. Jadi untuk mengejar waktu kita berangkatlah subuh. Sampai sana itu, sampai kaki gunung banget itu, tujuan awal kita itu sekitar jam 9-an. Nah, dalam perjalanan ke sana, sebetulnya kita tuh udah ada gangguan. Dimana truk yang kita tumpangin, jadi kita ke sana itu pakai truk pasir, Kak. Jadi bareng-bareng pakai truk pasir yang golongan 2 ya, kalau bisa digambarin itu. Itu bannya meletus. Jadi seakan-akan kita tuh kayak nggak boleh kesana banget gitu. Cuma kita mikirnya ya hal wajar banget ya ban meletus gitu kan. Akhirnya setelah kita... Ini berberapa saat itu? Ber-15-an orang di belakang truk itu. Jadi kita naik truk. Anak SMP semua? Anak SMP semua. Enggak, maksudnya ada kakak seniornya juga yang anak SMA. Jadi aku gambarin dulu sekolah aku ya. Sekolah aku itu tipenya yayasan yang dimana dia tuh ada TK, ada SMP, MTS, dan SMA. Ada MA. Jadi yayasan itu berupa apa ya? Yayasan Islami sih sebetulnya. Cuma kalau aku SMP-nya SMP umum. Nah, yang Islaminya MTS itulah. Nah, kakak senior kita itu adanya dari MA. MA satu yayasan yang sama sekolah aku. Kita juga dari satu gedung kok. Berarti ini ya grup pencinta alam yang berangkat ya? Iya, betul. Grup pencinta alam. Dan yang menaunginya itu ya kakak senior SMA itu. Nah, akhirnya pas kita berangkat, ban meletus. Makanya itu molor dari jadwal yang harusnya jam 9 sampai sana, itu sekitar siang akhirnya nyampe sana, sekitar mau zuhur. Karena harus betulin ban si truknya dulu kan. Ada setelah sampai sana, kita happy karena aku pikir, oh ternyata naik gunung seasik ini ya gitu, karena belum ada halangannya. Jadi kita tuh naiknya tuh bukan kayak pos 1, pos 2 lewat jalur itu, enggak Kak. Kita tuh lewat perumahan, lewat rumah-rumah warga gitu. Jadi rumah warga, sawah, jadi rame. Jadi aku pikir, oh se-happy ini ya naik Gunung Karang. Oh nggak ada bedanya juga ya kayak di lingkungan rumah aku. Ternyata banyak rumah juga. Ternyata itu baru kaki gunungnya aja. Baru bener-bener kaki gunung juga kayaknya akar lah gitu ya. Sampai akhirnya kita naik. Nah pas saat perjalanan naik itu, belum ada gangguan apa-apa tuh. Nah tujuan kita hari pertama itu ke rumah Pak RT di desa, aku lupa nama desanya, karena itu tempat yang mau kita inepin gitu loh Kak. Karena kakak senior kan sebelumnya survei. Nah beliau itu nemu tempat di situlah, itu tuh desa terakhir yang ada di gunung itu. Desa terakhir, jadi yang istilahnya mau deket, kan karena tujuan kita kan puncak ya. Nah akhirnya setelah kita naik ke sana, yang tadinya kita itu pikirnya jam 3 udah sampai, karena kan ngejar kabut ya Kak, soalnya kabut Gunung Karang tuh tebel banget. Saking tebelnya itu gunung, kabut, jarak pandang itu kayaknya cuma 1 meter deh Kak. Saking apa ya, ini banget, tebel banget gitu kan. Akhirnya pas kita ngejar, ternyata kita sampai sana itu mau maghrib. Sampai mana nih? Sampai rumah Pak RT yang di desa terakhir itu, mau maghrib. Jadi ini baru di kaki gunungnya aja ya? Iya, makanya itu ternyata capek banget ya naik gunung gitu. Maksudnya kan aku baru pertama kali ya, capek banget ya naik gunung. Saat itu cewek berapa, cowok berapa? Aku tuh lupa banget Kak, maksudnya tapi lebih banyak cewek. Oh iya? Iya lebih banyak cewek, karena cowoknya tuh cuma kakak-kakak SMA itu aja. Selebihnya tuh cewek, dan ada satu pacarnya, aku samarin aja namanya ya, KL. Jadi yang cowok itu kakak SMA itu kalau nggak salah 3 atau 4 orang, sama pacarnya KL ini, dan sisanya tuh perempuan. Nah setelah kita sampai di rumah Pak RT, kita ke rumah Pak RT, di situ kita disambut. Saya berpesan kepada kalian semua, jangan ada yang berpikir kotor di gunung ini. Jadi seakan-akan alam itu tahu gitu loh,
Kak. Terus kita tuh Pak RT pada saat itu ya? Iya, Pak RT itu baru Pak RT aja. Itu kita belum diketemukan sama kuncen di situ, belum. Nah, di situ Pak, kita tuh notice sama KL ini karena mereka pacaran. Dan pacarannya tuh mesra banget. Bisa dibilang tuh kayak intimate banget gitu loh, Kak. Nah, kita khawatir sama mereka berdua sebetulnya. Khawatir. Cuma kan karena aku anak baru, jadi aku nggak bisa berbuat apa-apa lah istilahnya gitu. Oh, mungkin karena kan gunung ini identik dengan gunung ziarah. Nah, keramat. Karena memang Gunung Karang itu keramat banget. Makanya nggak boleh kayak pikiran sembarangan, kotor dan lain-lain iya. ya. Kan biasanya kan omongan kotor paling ya. Kalau ini pikiran kotor aja tuh nggak boleh gitu loh. Lanjut. Setelah itu, kita diarahkan lah ketemu kuncen. Ya entah ustadz, entah apa, tapi aku bilangnya kuncen gitu. Kita disuruh ziarah. Ternyata di desa tersebut ada petilasan Sultan Hasanuddin kalau nggak salah. Atau Sunan Kalijaga gitu. Kalau nggak salah Sunan Kalijaga deh, aku dikasih informasinya saat itu ya. Jadi Sunan Kalijaga tuh pernah bertapa di situ, di Gunung Karang itu. Dan dibuatlah petilasan oleh warga. Dan petilasannya masih ada saat 2008 aku naik itu masih ada. Tapi kalau sekarang aku nggak tahu ya, karena aku udah nggak pernah kesana lagi. Nah, pada saat ziarah itu posisi maghrib. Oh, ini ziarah dulu malah? Ziarah dulu, karena nggak boleh kita sembarangan. Kita tuh di situ tuh kan karena orang luar, jadi harus istilahnya minta salam dulu gitu, ya istilahnya gitu kan. Akhirnya pas kita ziarah, agak naik ke atas, jadi petilasannya tuh agak jauh tapi nggak terlalu jauh juga dari desa itu. Kita jalan, itu posisi maghrib. Jadi aku kasih tau denahnya ya. Jadi petilasannya itu ada kayak musolahnya. Jadi petilasannya tuh di dalam musola itu, si bentuk makamnya. Di depannya musola itu ada pohon beringin 2. Pohon beringin itu tuh gede banget. Gede banget. Karena pohon beringin itu tua juga katanya. Itu gedenya gede banget, Kak. Gede banget. Nah, di samping musola itu ada sumur. Sumur tua, tapi nggak digunain. Sumur tua. Nah, pada saat kita ziarah, itu belum ada kejadian apa-apa tuh, Kak. Pada saat si kuncennya mulai berdoa, mulai mengawali doa gitu ya, itu mulai ada gangguan. Dan gangguannya itu menurut aku nggak wajar, karena kan tadinya nggak ada angin, nggak ada badai, nggak ada apa. Tiba-tiba itu ada kayak angin badai gede banget, sampai pohon beringin yang ada 2 di depan yang gedenya banget itu goyang, Kak. Goyang itu kayak mau rubuh. Goyangnya bener-bener kayak mau rubuh, dan itu yang ngeliat nggak cuma aku, mereka semua yang di situ lihat. Badai hujan deras banget? Dibilang hujan juga enggak, cuma anginnya tuh kayak gede banget sampai yang pohon beringin 2 itu tuh beneran mau jatuh, Kak. Jadi gitu tuh posisinya, dua-duanya, betul-betul. Terus kan ini kan samping musola itu kaca-kaca ya, kaca-kaca. Itu kacanya aja itu sampai kebuka tutup gitu loh, Kak. Dan kebayangkan kaca kan suaranya ini banget ya, bukan cempreng, apa ya, preng gitu loh suara kacanya. Terus sama si pintunya kan dia bentuknya 2 gitu, yang kita buka 2 gitu. Itu buka tutup sampai ada salah satu kaca yang dia bautnya copot, saking kencengnya itu angin. Sedangkan pohon-pohon di samping kita, maksudnya di sekeliling kita selain pohon beringin itu nggak ada yang gerak. Akhirnya aku notice kan, kayak nggak wajar banget gitu. Akhirnya aku ngomong lah sama orang di sebelah aku, kak, karena di situ kan cuma aku yang anak kelas 1-nya ya. Kak, kok yang lain nggak gerak ya? Kok cuma pohon beringin ini yang gerak dan di sini aja gitu? Aku malah dimarahin. Udah, kamu lagi doa ngapain ngomong-ngomong kayak gitu? Dan pas saat kita lagi fokus doa kan pada nunduk. Dan kita tuh semua ketakutan sebenarnya. Cuma nggak ada yang berani ngomong, Kak. Karena si kuncennya tuh bilang, jangan ada yang bersuara ya. Cuma aminin dalam hati. Jadi kita tuh, maksudnya si kuncennya ini yang berdoa. Kita cuma amin-amin aja gitu, Kak. Kita semua nunduk. Nah, pada saat kita nunduk, kita notice. Maksudnya bukan kita, aku. Ada rombongan warga pakai obor dan ada yang naik motor. Itu manggil-manggil nama kita gitu loh, termasuk nama aku. Kok kayak manggil nama aku, tapi ngapain gitu. Terus aku inisialin aja ya, F katanya gitu.
Dan pada saat aku ngeliat, aku perhatiin salah satu orang yang naik motor itu kayaknya aku kenal. Kok kayak om aku gitu, tapi ngapain dia di situ dan teman-temannya? Ternyata itu tim SAR Kak, setelah aku tahu. Jadi ternyata pas kita baru sampai itu, tim SAR tuh udah nyari kita sama warga di daerah aku itu. Dan kita tuh nggak tahu, dan yang cuma ngeliat tuh aku doang. Yang lain tuh nggak ada yang ngeliat kalau misalnya itu warga, maksudnya tim SAR warga itu nyariin kita tuh nggak ada yang lihat, cuma aku. Sedangkan pas aku mau ngomong kan nggak boleh ngomong Kak, harus fokus doa. Nah pada saat mereka udah naik tuh ke atas, jadi posisi jalan naik ke atas itu pas banget di depan si musola ini. Jadi musola, pohon beringin, jalan menuju ke atas gunung itu jurang depannya. Dan kenapa aku notice kalau misalnya itu aku kenal, karena warga situ jarang ada yang punya motor Kak tahun itu. Di atas gunung lagi. Gitu, jadi aku tahu itu motornya om aku gitu loh. Cuma pas aku ngomong sama sepupu aku, enggak ada siapa-siapa, nggak lihat katanya. Masa sih kataku gitu, orang ramean kok. Enggak, kamu halu kali. Cuma aku mikirnya, oh iya ya, soalnya waktu itu si kakak senior tuh pernah bilang gini, kalau kita di atas gunung tuh biasanya pikiran kita tuh kacau katanya. Maksudnya pikiran kita tuh bisa berhalusinasi kalau kita kecapean. Oh oke, masuk akal. Aku pikir masuk akal. Nah setelah kita ziarah, kita baliklah ke rumah Pak RT, kita ngobrol-ngobrol segala macam. Di situ gangguan lagi. Tiba-tiba beberapa orang muntah. Muntah yang benar-benar muntah sampai lemas. Sampai ada satu orang yang muntah darah. Awalnya kok bisa muntah darah gitu, maksudnya kenapa gitu kan, kenapa, apa emah atau gimana, kita nggak tahu, apa dia punya penyakit juga kita nggak tahu. Sampai akhirnya mungkin kita bukan gangguan kali ya, mikirnya kok ada aja kejadian. Iya gitu ada aja kejadian gitu, mikirnya kok ada aja ya kejadian, tadi juga udah gitu kok ini ada lagi gitu kan. Cuma mikirnya oh yaudah mungkin kecapean. Itu banyak yang muntah darah? Sekitar 5 orang. Bukan muntah darah ya, maksudnya yang muntah parahnya tuh 5 orang. Sampai ada satu yang sampai muntah darah gitu loh. Itu di rumah Pak RT? Iya di rumah Pak RT, dan itu mulainya tuh setelah ziarah. Sampai ada satu yang kesurupan. Aku baru inget. Yang si muntah darah itu sempat kesurupan dulu awalnya. Awalnya dia nangis, terus kayak kita pikir oh mungkin dia kangen nih sama orang tuanya atau gimana, atau dia mungkin kecapean atau punya entah gimana, entah sedih atau gimana. Cuma ternyata dia ngamuk habis itu. Cewek nih? Cewek yang muntah darah itu. Jadi sebelum dia muntah darah, itu dia kesurupan dulu. Sampai akhirnya diobatin lah sama si kuncen itu. Ternyata pas kesurupan itu, si yang memasukinya tuh memberikan pesan. Kayak pesannya tuh, hati-hati, jangan sembrono. Katanya gitu, hati-hati jangan sembrono. Cuma waktu itu pakai Jawanya Jawa halus. Omongannya tuh pakai Jawa halus yang kita tuh nggak ngerti, jadi yang ditranslatein sama si kuncennya gitu loh. Akhirnya setelah si makhluk itu entah digimanain sama si kuncennya, dia sadar, muntah darah lah dia di situ. Yang selebihnya, yang lainnya tuh yang 4 orang itu muntah biasa tapi parah juga sama. Akhirnya mereka lemes. Itu posisinya setelah ziarah dan itu malam. Nah, karena jadwal kita itu naik gunung naik ke puncaknya itu besok paginya dari rumah Pak RT itu, kita memutuskanlah untuk istirahat. Ya kita pikir mereka akan baikan dong, namanya juga kan istirahat. Kita di sana nggak buka tenda Kak, nggak buka tenda di sana itu. Jadi benar-benar nginep di rumah Pak RT karena kita mikirnya hari pertama itu nginep rumah Pak RT, hari Sabtu paginya kita naik ke puncak, siang atau sore udah turun, dan hari Sabtu juga kita udah balik gitu. Jadi hari Minggu tuh closingnya di sekolah, schedule-nya begitu. Nah, tibalah keesokan harinya di Sabtu pagi. Ternyata kelima orang ini nggak membaik. Bahkan yang sempat muntah darah itu makin buruk kondisinya. Awalnya kita sempat mikir apa mau dibawa ke rumah sakit, cuma kita udah di sini, mau bawa rumah sakit juga mau naik apa? Karena nggak ada kendaraan di situ. Ada satu warga yang punya kendaraan losbak ya, mobil losbak, mobil sayur ya kalau biasa orang bilang. Dan itu jarang ada di rumah orangnya,
karena memang dipakai untuk ke pasar si mobilnya. Nah setelah itu akhirnya kita memutuskan membagi 2 kelompok, di mana kelompok yang mau naik silakan, dipersilakan, dan yang kelompok kedua ini tinggal di situ untuk menjaga yang sakit. Nah sempet banget kakak senior itu menyepelekan aku karena aku kan baru banget naik gunung, khawatirnya takut ada apa-apa. Cuma akunya nekat kak. Enggak, aku udah capek-capek kesini, udah jauh-jauh kesini, masa aku nggak naik sampai atas gitu kan, sampai puncak. Akhirnya ya udah aku ikut kelompok pertama, ikut naik ke atas. Dan jadi kalau nggak salah ikut sampai sumur 7 atau sampai puncak itu sekitar 10 orang. Sekitar 10 orang, yang 5-nya atau yang sisanya itu ada di rumah PRT itu. Nah, jalanlah kita ke gunung itu kan, ke puncak gunung. Itu tuh logistik semua dibawain sama kakak senior. Kita cuma bawa perlengkapan kita sendiri aja. Nah, pada saat kita mau naik ke puncak, kita itu istirahat di pos 3. Terus aku kaget dong. Kok tiba-tiba pos 3, pos 1, pos 2-nya mana? Gitu tuh. Karena kita kan nggak ngelewatin pos 1, pos 2, Kak. Tiba-tiba kakak senior mengarahkan kita istirahat di pos 3. Jadi gambarannya pos 3 itu gini. Lahannya tuh luas banget. Dikelilingin sama pohon. Jadi tengah-tengahnya ini lahan. Di sini kayak ada warung gitu, 3. Warungnya 3, kayak bentuk pendopo tapi tertutup gitu loh kak. Jadi letter L, gini nih. Jadi warung 1, warung 2, warung 3. Jadi yang satunya itu madep sana, yang 2-nya itu madep sana gitu loh kak. Ada warung di atas ya? Iya itu pos 3. Pos 3, makanya aku bingung. Kok ada warung di sini gitu kan. Terus pos 3, pos 1, pos 2-nya mana? Cuma akunya kan gak banyak tanya karena ya udahlah aku ngikutin aja, kan saat itu kan ngikut-ngikut aja gitu, namanya masih polos-polosnya kan. Nah kita itu naik ke pos 3 itu posisi dari arah sini nih, arah Serong ini, dan itu cuma 1 jalur, diingetin ya ini cuma 1 jalur, jadi cuma 1 jalur, sampingnya tuh tebing, samping kirinya tuh jurang, jadi cuma 1 jalur, bener-bener 1 jalur. Nah pada saat kita di pos 3 itu istirahat kan, yang lain makan mie, jajan, ngopi, segala macem. Nah, aku makan mie lah di situ. Cuma aku nggak gabung sama kakak senior karena aku nggak kenal kak. Karena baru pertama masuk dan anak kelas 1-nya cuma aku, jadi aku belum kenal banget sama mereka. Karena yang aku kenal banget itu cuma sepupu aku. Nah, akhirnya pas aku makan mie, aku menyendiri tuh di warung yang sebelah sini. Kan letter L gitu, sebelah sini. Pas aku lagi makan, tiba-tiba aku ngeliat kakek-kakek. Sosok kakek-kakek yang dia entah dari mana datangnya aku nggak tahu. Jadi aku gambarin dulu sosoknya ya. Jadi sosok kakek-kakek ini itu dia pakai pakaian serba putih, dia pakai baju kayak jubah warna putih, terus dia pakai sorban, terus sama apa yang namanya ya di atas kepala itu turban apa gitu ya, pokoknya serba putih. Kakek-kakeknya bawa tongkat bungkuk gini, terus janggutnya panjang segini. Tapi dia bersinar. Ya aku pikir dia bersinar itu karena kena matahari ya. Aku samperin lah, maksud aku takjub banget ngeliat kakek ini. Maksudnya aku aja yang anak muda naik segitu aja udah capek banget, udah jompo banget gitu kan. Kok ini kakek-kakek dari mana? Sedangkan yang aku tahu desa terakhir itu desanya Pak RT itu kan. Aku mau tanya lah kakek ini dari mana gitu. Maksudnya mau aku ajak makan tadinya. Akhirnya setelah aku samperin si kakek itu senyum sama aku. Dia bilang, Nong, jadi pakai bahasa Jawa halus tapi entah kenapa aku ngerti gitu loh artinya. Beliau ngomong gini, No, kalau misalkan kamu nanti turun gunung dan jalan terbelah menjadi 2, nanti kamu pilih yang sebelah kanan ya. Aku nanya dong sama kakek itu, jadi jalan yang mau ke pos 3 kan yang aku bilang tadi cuma 1 kan jalurnya. Jadi samping kirinya jurang, samping kanannya tebing. Jadi kalau kita dari arah sebaliknya, berarti kanan itu jurang, kiri itu tebing, harusnya kan gitu. Terus aku bilang sama kakek, loh 2 jalur gimana kek? Kan cuma 1 jalur. Akhirnya aku dipanggil sama sepupu aku. Ci, ngapain? Katanya gitu kan. Terus aku nengok, ini lagi ngobrol sama kakek-kakek. Pas aku gini, kakeknya udah gak ada. Aku nyariin, bener-bener nyariin. Ya karena itu kan lahan kak, kecuali itu pohon-pohon mungkin ketutupan pohon atau apa, kakeknya nyumpet atau ini lahan, jadi pohon itu sebelah sananya gitu loh mengelilinginya. So aku sampai cari-cari kakeknya tuh nggak ada gitu loh. Terus aku mikir kalau jalan kok cepet banget gitu loh kakek ini jalan.
Akhirnya sepupu aku nyamperin aku. Kamu ngomong sama siapa? Sama kakek mana? Katanya gitu. Istighfar katanya gitu kan. Istighfar. Tengah hari ini. Jadi ternyata itu tuh posisinya zuhur, Kak. Akhirnya aku diajak ke warung itu lagi. Si ibunya notice. Neng tadi ngomong sama siapa? Katanya gitu. Sama kakek-kakek, aku bilang gitu kan. Kakek-kakeknya kayak gimana? Ibunya tuh antusias gitu. Kakek-kakeknya kayak gimana? Aku gambarin dong sosok yang tadi aku gambarin. Terus si ibunya bilang gini, Masya Allah, Neng kamu tuh beruntung banget ya. Aku bingung, beruntung gimana gitu kan? Beruntung gimana Bu? Susah loh mau ketemu kakek itu. Ternyata kakek itu tuh katanya leluhur penunggu Gunung Karang, Kak. Jadi banyak banget orang yang datang ke Gunung Karang untuk meminta wangsit dari penunggu Gunung Karang ini. Jadi ternyata di Gunung Karang tuh konon katanya tuh ada 2 penunggu. Yang satu penunggunya baik, yang si kakek ini, sama penunggu jahat. Aku nggak tahu maksudnya jahat gimananya ya, maksudnya aku nggak tahu sosoknya gimana juga aku nggak tahu. Intinya tuh yang baik ini kakek ini, dan banyak orang yang datang tuh meminta wangsit dari kakek ini. Katanya susah banget ditemuinnya. Makanya, kok kamu hebat banget sih bisa ketemu kakek itu katanya. Bisa ketemu leluhur itu, ngomongnya gitu. Ya aku nggak tahu. Terus ibunya ngomong gini, Dikasih wejangan apa sama kakek? Dia malah nanya-nanya terus ya. Dia nanya-nanya terus. Ya aku kan bingung ya. Akhirnya aku kasih tahu aja. Iya tadi kakeknya bilang kalau misalnya kita nanti turun gunung, nanti kalau misalnya jalan ini kebelah jadi 2, pilih yang sebelah kanan. Lah kan kanan jurang ya Bu. Kataku gitu. Kayaknya kakeknya mau menjerumuskan kita apa gimana? Kataku gitu kan. Terus kata ibu-ibunya, udah Neng turutin aja. Itu mah leluhurnya baik. Penunggu itu mah baik. Kecuali kalau Neng ketemu sosok yang satunya. Sosok yang mana Bu? Kataku gitu kan. Udah, pokoknya nanti kalau misalnya ketemu lagi, udah ingetin aja pesannya. Katanya gitu. Akhirnya setelah kita makan, kita naik ke atas. Nah singkat cerita, perjalanan di sana tuh terjal banget Kak. Jadi benar-benar nggak ada yang kayak ada jalur khusus naik gunung gitu, nggak ada. Jadi benar-benar kayak kita tuh manjat tebing gitu loh. Manjat-manjat gitu. Ini tahun 2008 ya? 2008, betul. Jadi nggak ada jalur khusus apa gimana, dan belum pernah ada yang nyampe puncak. Ternyata kakak seniornya juga. Jadi benar-benar pakai naluri Kak. Naik ke sana itu. Sepi lagi ya, nggak ada sepi yang banget, daki. nggak ada yang daki. Sepi banget. Jadi bukan gunung wisata juga sih, karena memang gunung keramat ya gitu. Biasanya emang yang naik ke sana tuh yang emang minta wangsit gitu loh, bukan buat wisata. Nah setelah itu pas kita naik, ada satu momen di mana kita nih kebelah jadi 2. Yang 10 orang ini. Jadi ada yang masuk atau gabung ke kelompoknya KL. KL ini dia memang berpengalaman banget naik gunung. Dia sering banget naik gunung. Jadi makanya dia lebih berani gitu. Dan yang KL ini yang punya pacar itu. Pacarnya itu namanya Kak Raffi. KR ya, aku sebutnya KR ini. Nah, aku itu tertinggal paling belakang sama kakak satu senior yang SMA dan sama 2 orang lagi kakak kelas aku. Tapi aku lupa namanya siapa karena aku belum kenal-kenal banget. Nah, belum kenal-kenal banget. Akhirnya selama perjalanan kita kepisah, bener-bener kita kepisah, nggak tahu. Jadi aku tuh dipandu sama tali tambang. Jadi supaya tidak terpencar kan sama kakak senior itu namanya Kak Hairul. Nah pada saat kita naik, kita tiba di satu momen melewati batu. Batu aku nggak tahu itu maksudnya itu jalur mana, aku juga nggak tahu. Jadi ada bekas ini Kak, nih kalau kakak bisa lihat. Ini. Ini tadi ada arahan ini. Kegeser batu itu. Jadi bentuk batunya gini. Ini batu. Batunya itu kayak batu kali tapi gede banget. Jadi benar-benar di tebing gitu. Terus bawahnya juga batu. Jadi kalau kita kepleset dikit bisa patah itu kaki. Kayak kalau Om Fajar lewat situ nggak muat kan? Nggak bisa. Karena memang sempit banget. Aku aja yang selim waktu itu sampai kejepit ini ya. Sampai kejepit. Nah, Kak Herul itu dia itu buncit dikit ya. Itu dia nggak bisa lewat Kak. Sampai akhirnya dia harus manjat. Dia muter. Jadi pas kita lewatin si batu itu yang bisa lewat, kita tunggu di situ. Kak Herul manjat muter sendirian. Ya untungnya ketemu ya saat itu. Nah, tibalah satu momen kita sampai puncak. Di puncak ini, tujuan kita kan Sumur 7.
Jadi bentuk sumur 7-nya aku gambarin bukan sumur yang ditimba pakai tali ya, bukan. Jadi dia tuh sumur alam di mana tanah tuh bentuk lubang-lubang gitu, ada 7, dan dia tuh ada airnya tuh air alami dari tanah itu. Oke. Nah itu sumurnya, itulah yang disebut sumur 7. Nah waktu mau masuk ke sumur 7, kalau nggak salah saat itu sumur 7 tuh ditutup gitu deh Kak. Aku lupa entah ditutup kain, entah ditutup apa. Pokoknya setiap kali yang mau masuk ke sumur 7 itu harus berwudu. Mau non-Islam, mau Islam, pokoknya intinya berwudu. Intinya membersihkan diri, kalau non-Muslim membersihkan diri gitu ya. Berwudu. Dan itu nggak boleh masuk barengan Kak. Harus satu-satu orang. Nah, pertama kakak senior aku. Jadi tujuan kita masuk ke sumur itu tuh mau ngambil air sucinya gitu loh Kak. Konon katanya kalau misal kita minum air sumur 7 itu, dengan berdoa, dengan ikhlas gitu, biasanya doa kita dikabulin katanya. Makanya banyak banget yang mau ke sumur 7 itu untuk ngambil airnya. Nah tibalah kakak senior aku masuk. Dia bawa satu aqua yang 600 ml. Jadi kita tuh memang dari rumah Pak RT tuh udah bawa aqua di tas, aqua kosong untuk ngambil air suci itu. Nah pada saat kakak senior aku masuk, beliau keluar, itu dia dapat airnya tuh setengah dan itu keruh. Keruh, ada pasirnya. Bahkan ada pasirnya, keruh banget. Apa musim hujan tapi kita nggak hujan gitu loh Kak. Kan kita mikirnya kalau air itu keruh, musim hujan dong. Maksudnya bekas kena hujan. Akhirnya masuklah kakak senior yang kedua. Dia dapat air, tapi cuma sedikit banget. Terus aku mikirnya, oh mungkin gara-gara abis kakak yang pertama ngambil gitu kan. Sampai akhirnya tiba giliran sepupu aku sebelum aku nih. Sepupu aku masuk, abis berwudu. Dia nggak dapat air sama sekali Kak. Katanya airnya kosong kok. Mana sih, di mana sih ngambil airnya, orang airnya kosong katanya gitu. Enggak ada, kata kakak senior yang udah ada kok, cuma emang keruh katanya gitu. Enggak kok, aku kosong banget ya, sampai nggak bisa diambil gitu. Akhirnya tibalah giliran aku berwudu di situ. Pas waktu aku masuk, aku ngelihat sumurnya itu ada yang diameternya besar, ada yang kecil banget Kak, ada yang cuma segini nih segini. Itu ada 7 dan itu letaknya tuh nggak maksudnya nggak dalam satu daerah, di sini, di situ gitu loh. Nah pas aku masuk airnya penuh dan itu jernih. Sampai aku tuh dapat 3 botol 3 liter air dari sumur 7 itu. Terus aku mikir, apa sepupu aku bohong gitu ya? Ini airnya penuh kok, airnya banyak, nggak keruh juga. Pas aku keluar, aku bawa 3 liter air itu, yang lain pada kaget. Kok banyak banget Ci, katanya. Airnya kamu dapat dari mana? Ya dari sumur 7. Oh enggak kok, orang tadi kering katanya, kata sepupu aku. Kan padahal selang berapa menit doang Kak dari sepupu aku masuk. Iya ya? Iya, nggak masuk akal kan? Makanya aku yang sempet nggak percaya malah sama sepupu aku. Katanya kering, kok aku dapat banyak gitu airnya. Sampai akhirnya yang sepupu aku nggak dapat, mintalah air aku itu. Yang jadi yang 1 liter tuh dibagi-bagiin. Coba sini mau minum katanya. Rasanya gimana? Seger airnya aja? Seger banget. Kayak gunung gitu? Manis banget. Airnya seger, manis, jadi kayak apa ya, pas minum tuh kayak lega banget gitu. Nah jadi yang 1 liter itu dibagi-bagi, yang 2 liter aku bawa pulang. Jadi yang pas 2 liter bawa pulang itu, yang 1 liternya itu kan ada 2 nih. Yang 1 liternya tuh ya di jalan diminum gitu kan, buat persediaan air minum juga. Jadi yang 1 nih bener-bener bawa pulang karena supaya untuk orang tua aku, adik-adik aku minum gitu loh, supaya doanya dikabulin gitu kan, dibagi-bagi airnya. Nah singkat cerita, setelah naik gunung itu, setelah sampai puncak itu, kita turun karena kita ngeburu kabut, khawatir ada kabut. Nah kita turun itu sekitar jam 2-an, sekitar jam 2-an siang. Pas kita turun, ke pos 3 lagi dong Kak, karena kan emang kita lewat situ. Pas ke pos 3 lagi, gak tahu kenapa jalur yang tadi kita naik itu cuma 1, yang aku jelasin tadi, beneran jadi 2 Kak. Beneran jadi 2 jalurnya. Dan itu kebelah pohon. Gak masuk akal. Itu gak masuk akal banget. Jadi posisi jalan ini kan yang tadinya 1, yang kalau dari arah jalan pertama itu sebelah kiri jurang, sebelah kanan tebing. Kalau kita arah sebaliknya berarti kanan jurang dong, kiri tebing. Itu enggak kebelah jadi 2 Kak jalannya. Kebelah jadi 2 gini.
dan di tengah-tengahnya dihalangi pohon gitu, pohon gitu loh. Jadi bener-bener belok gini. Terus aku kan ingat pesan kakeknya itu, kalau misalnya nanti jalannya kebelah jadi dua, kalian harus pilih jalan kanan. Sedangkan yang kita tahu jalan kanan jurang. Akhirnya di situ kita debat. Tapi warungnya masih kelihatan? Warungnya ada, tapi nggak ada ibu-ibunya. Udah tutup ibu-ibunya. Maksudnya warung itu udah tutup gitu loh. Padahal masih siang? Masih siang. Warung itu udah nggak ada orang. Terus kita di situ diskusi dong di warung itu. Kita mau lewat mana nih? Katanya gitu kan, kata kakak senior. Ya aku kan karena aku dikasih pesan itu sama kakek itu, aku bilang dong pendapat aku, kayaknya kita pilih sebelah kanan aja deh. Soalnya kakek itu bilangnya sebelah kanan. Gila ya lo, kata KL. Dia kan emang ngomongannya sembrono banget ya. Gila ya lo, mau matiin kita katanya. Pilih ke jurang. Ya kanan kan jurang, lo kan tahu kita naik itu kanan itu jurang. Dong orang ya agak jutek banget, apalagi sama aku yang junior ya, sensi banget gitu. Terus akhirnya kata KL gini, ya udah kalau lo mau ikut si Cicil silakan aja, kalau lo mau pada mati katanya gitu. Gue sih mau milih sebelah kiri aja. Akhirnya dia bener ngeduluin. Akhirnya kakak-kakak senior karena ngerasa aku juga baru pertama kali naik gunung, akhirnya mereka ngikutin Mbak El ini. Pilihlah jalur kiri. Kan padahal jalur kiri harusnya tebing ya kak. Pas kita masuk ke jalur kiri itu, yang awalnya jalannya kelihatan gede banget, itu tiba-tiba jalannya jadi kecil. Jadi kecil yang muat satu tapak kaki doang. Jadi cuma ibarat kata segini aja gitu loh. Dan kakak tahu apa? Kanan kirinya jurang. Itu aku nggak ngerti, aku nggak paham itu kenapa bisa kayak gitu. Dan kita semua kaget yang ada di situ. Kok bisa berubah jalannya? Kan padahal cuma satu-satunya jalan ini. Iya kok bisa ya? Udah. Nah KL kan dia yang mengawali ya, jalan duluan. Itu kita sampai jalannya itu jongkok kak, karena takut jatuh ke jurang. Jadi kita jalannya jongkok satu-satu. Nah formasinya depan banget itu KL, terus kakak senior, terus kakak-kakak kelas aku. Nah di belakang itu ada kakak senior sama pacarnya si KL itu paling belakang. Nah singkat cerita pas kita jalan pelan-pelan gitu kan sambil jongkok, pegangan apa sih bebatuan samping, karena jalannya benar-benar kecil kak. Kita kepleset dikit aja udah gelundung ke jurang. Nah akhirnya KL ini terprosok. Dia ngegelinding kak, hampir mau jatuh ke jurang. Untungnya di situ ada batu, dia pegangan ke batu dan dia posisinya tuh badannya ini misalnya ini kita nih jalannya kan nurun, jalannya cuma dikit, sampai kan jurang. Nah dia ini udah terposok ke jurang sini, untungnya ada batu, dia pegangan, kita panik, kita mau nyelamatin takutnya kita yang jatuh ke jurang. Akhirnya pacarnya yang dari belakang itu lompat, maksudnya kan kita kan posisinya duduk ya, maksudnya posisinya jongkok, dia berdiri, dia ngelompatin kepala kita gitu loh untuk nyelamatin si pacarnya itu. Akhirnya diselamatin, dia nangis-nangis sama pacarnya, pelukan segala macem. Akhirnya ya udah kita akhirnya turun pelan-pelan, tapi jalan yang setelah jalan itu nggak ada yang berubah kak dari yang jalan pertama kita naik. Jadi berubah cuma jalan itu aja. Di situ kita mikir, kok bisa perasaan kita naik itu jalurnya cuma satu, kok bisa berubah jadi dua. Terus di situ akunya ngerasa aku bener kan, akhirnya aku speak up loh di situ. Tuh kan kata aku juga apa, harusnya ngikutin apa kata kakek-kakek tadi, kataku gitu. Nah singkat cerita, sampailah ke rumah Pak RT. Nggak tahu gimana Pak RT marah-marah sama kita. Siapa di sini yang ngelakuin hal yang nggak benar? Bingung dong kita. Maksudnya apa Pak RT katanya gitu kan? Kata Pak RT gini. Jadi nggak tahu gimana ada tulah di situ tuh. Maksudnya ada kejadian katanya di desa itu yang ternyata kita langgar. Ternyata apa yang kita takutkan selama ini terjadi. Jadi KL sama pacarnya itu ternyata gimana ya ngomongnya, melakukan hal mesra lah. Entah. Maksudnya? Ya ternyata pacarannya tuh kelebihan gitu loh, tanpa sepengetahuan kita. Kitanya kecolongan gitu loh, kita kecolongan. Makanya adalah kejadian itu. Nah Pak RT-nya tuh marah sama kita karena dia takut desanya itu sial gitu loh, gara-gara kita. Nah itu posisinya hari Sabtu ya, pas kita turun itu udah sore tuh kak.
Ya udah akhirnya kita karena nggak enak, kita memutuskan untuk pulang karena memang jadwalnya kan Sabtu itu kan abis dari puncak langsung pulang kan menuju sekolah lagi karena hari Minggu itu closing. Nah bentar, Pak RT ini tahu dari mana gitu? Jadi Pak RT-nya ini ngelihat kejadian yang kita alamin itu loh Kak. Jadi kan pas kita turun kan kita cerita. Oh. Pak RT begini. Pak RT nyimpulin, ada Iya, yang langgar nih. Iya, ada yang langgar nih gitu. Nah, terus si L itu gimana? Ngaku? Dipanggil, iya. Akhirnya si L ini dipanggil lah sama Pak RT karena kan malu kalau ada kita. Berdua lah sama pacarnya. Ternyata dia ngaku di situ. Dan aku dikasih tahu sama kakak sepupu aku. Kakak sepupu aku denger katanya. Ternyata Kak L ini emang pacarannya berlebihan di situ. Si L week gitu apa gimana? Nggak sampai week sih, baru yang ya pelukan cuman gitulah katanya gitu. Makanya kita ngalamin kejadian itu. Menurut Pak RT nih? Iya, menurut Pak RT. Dan Pak RT tuh nggak mau kan kampungnya desanya jadi sial gara-gara kita. Akhirnya kita diusir. Jadi bukan kita yang mau pulang, katanya kita diusir. Oh. Diusir. Ini 5 orang yang sakit? Tetap ikut pulang kita. Udah enakan apa gimana? Enggak, masih kayak gitu. Masih kayak gitu masih aja. Muntah-muntah. Masih muntah-muntah. Makanya kitanya khawatir juga kan posisinya. Akhirnya kebetulan si warga yang satu-satunya warga yang punya kendaraan itu dia pulang. Akhirnya kita menyewa lah si losbak ini karena kita khawatir sama yang 5 orang ini kan. Akhirnya kita nyewa losbak. Itu kita yang nyewa losbak itu nggak semuanya ikut naik karena nggak muat Kak. Jadi ada yang jalan, kakak-kakak senior itu jalan ngikutin dari belakang kan losbaknya kan pelan-pelan ya jalannya ya. Cuma itu juga nggak sampai bawah. Cuma sampai keluar desanya aja gitu loh Kak, selebihnya kita jalan kaki. Nah posisinya itu tuh kan hari Sabtu malam yang harusnya kita yang harusnya Minggu pagi sampai sekolah itu ternyata harus mundur gitu kan. Akhirnya Sabtu malam kita turun, itu kan karena kita nggak ada yang bawa tenda Kak. Jadi karena memang tadinya nginep di rumah Pak RT jadi nggak ada yang bawa tenda, jadi benar-benar kita tidur di jalan di hutan, benar-benar cuma gelar sarung yang mukena harusnya buat sholat digelar buat kita tidur di situ di hutan. Sebentar, itu maksudnya gimana? Kok jadi tidur di hutan? Kan gini, kita kan diusir nih. Berarti pulang nih ke bawah. Jadi pulang ke bawah itu kan kita nyewa losbak dulu. Nah sampai keluar desa doang, sampai keluar desa aja, selebihnya kita jalan. Nah pas jalan itu kan udah malam banget Kak. Jadi penerangan kan nggak ada. Kebun-kebun itu lah ya. Iya, penerangan nggak ada. Terus kita juga senter juga udah habis gitu loh kan dipakai yang bekas kemarin dan nggak ada, dan yang lainnya tuh nggak ada yang bawa senter. Jadi dikhawatirkan kita nggak bisa lihat atau gimana, kita tidurlah di situ di hutan itu. Kita aja nggak tahu kita tidur ibarat kata di hutan mana tuh kita nggak tahu. Akhirnya pas kita tidur di hutan, nah tibalah esok hari. Karena kita nggak mau nunggu waktu kan, karena badan udah pada capek dan kita khawatir sama yang 5 orang ini, kita memutuskan untuk langsung turun, langsung pulang. Gak taunya di pertengahan jalan itu kita ketemu sama tim SAR. Jangan-jangan ini nih anaknya yang dicari-cari nih katanya. Kita bingung kan, kita sambil lihat-lihatan, kita tuh muka udah kucel banget Kak, udah nggak tahu lah, udah nggak beraturan. Terus jangan-jangan ini nih anak-anak yang dicari nih. Ditanya lah, kalian dari mana katanya gitu. Dari Serang. Dari SMP mana katanya. SMP, aku nggak bisa sebutin ya. SMP ini. Oh iya ini ternyata. Akhirnya kita dievakuasi sama tim SAR itu. Nah pas kita evakuasi, aku yang posisinya baru pertama kali naik gunung mikirnya, oh apa abis naik gunung itu emang akan kayak gini ya gitu, apa emang akan dievakuasi. Cuma di situ aku mau nanya-nanya siapa gitu kan, kakak senior juga mukanya udah pada capek banget, diajak ngobrol juga udah males-malesan. Akhirnya waktu kita dievakuasi ada kakak senior yang dipanggil sama tim SAR itu, ternyata ditanya-tanya, tapi aku nggak tahu percakapan mereka itu apa. Ya kan, akhirnya setelah itu kita diturunin, kita dipulangin. Terus aku tanya dong, Kak ini jadi untuk closingan di sekolah? Nggak jadi, pulang masing-masing, katanya gitu. Aku posisi di situ, aku bingung, aku pulang sama siapa gitu kan, dari Rangkas itu. Aku pulang sama siapa? Terus kata sepupu aku, udah kamu ikut teteh aja, katanya gitu kan. Akhirnya kita naik angkot sama teteh sepupu aku. Pas pulang, ini ada kejadian lucu. Pas pulang,
ke kampung aku. Itu sekitar sampai itu sore jam 3-an. Itu kita disambut kayak artis, Kak. Itu aku datang tuh pelangap-pelongo turun dari angkot itu. Ini apa-apaan gitu kan, maksudnya kok disambut segininya. Aku nggak tahu kalau aku hilang ya. Itu sampai orang tuanya sepupu aku tuh nangis-nangis, sampai anaknya dipelukin. Kok mama aku nggak ada gitu kan, kok mami aku nggak ada gitu. Akhirnya aku cari-cari dari deretan warga, maksudnya dari hubungan warga itu nggak ada. Akhirnya aku lari lah pulang ke rumah. Pas saat aku pulang, aku bingung kok aku nggak disambut ya gitu kan. Ternyata mami aku lagi masak di dapur. Terus aku langsung peluk, mami aku kaget. Udah pulang kamu katanya. Mau nginep lagi? Jadi mami aku tuh mikirnya aku nginep gitu loh, Kak. Terus pas aku peluk, aku nangis kan, maksudnya aku tuh kenapa gitu loh. Kok warga kok sebegitu euforianya pas kita pulang. Akhirnya mami aku bilang, kamu tahu nggak kamu tuh udah berapa hari nggak pulang? Bilangnya nggak pulang, bukan hilang ya. Berapa? Udah seminggu. Bilang 3 hari izin. Aku malah dimaki-maki sama mami aku. Iya, soalnya mami aku ngiranya aku main gitu loh. Padahal aku aja baru pulang. Terus aku mikir kan, seminggu. Perasaan aku cuma 3 hari gitu kan di sana. Ini hari Minggu kan, Mi? Hari Minggu dari mana? Ini hari Jumat katanya. Kamu izin pergi kan hari Jumat. Ini pulang Jumat lagi. Udah seminggu dong katanya gitu. Aku mikir, kok Jumat? Perasaan hari Minggu kata aku gitu kan. Nah, singkat cerita, aku bawa air itu kan. Air itu aku bagi-bagiin ke mami aku, ke adik-adik aku. Nah, tibalah besoknya hari sekolah, hari Senin kan. Bukan besoknya. Besoknya itu hari Sabtu sekolah. Aku sekolah dong seperti biasa. Wah, dulu tuh Senin sampai Sabtu Sabtu, sekolahnya. iya. Pakai baju pramuka dulu. Nah, waktu hari Sabtu sekolah, ternyata di kantor tuh udah heboh. Aku nggak tahu kalau ternyata itu heboh ngomongin kita. Karena aku kan datangnya agak siangan ya. Terus ternyata kakak senior aku tuh udah dipanggil di kantor. Kakak senior, terus kakak sepupu aku, pokoknya yang naik-naik ke gunung itu. Akhirnya pas mereka ngeliat aku, nih gitu. Ini nih, satu lagi nih katanya gitu. Kamu kecil-kecil ngikut-ngikut, katanya mau apa kali kalau kamu mati di sana gimana? Aku bingung kan, kok aku bisa dimaki-maki segitunya, kenapa, cerita apa ini? Akhirnya setelah kita duduk, dijelasin. Ternyata kita hilang selama seminggu. Jadi bukan seminggu sih, terhitungnya 4 hari ya. Kan kita kan jadwalnya hari Minggu pulang. Ternyata kita 4 hari hilang gitu loh. Makanya kan terhitungnya seminggu kita nggak ada tuh. Aku kaget maksudnya. Oh ternyata yang diomongin sama mami aku itu benar kita hilang. Nah intermezzo juga. Jadi waktu sore yang aku pulang itu, adik aku lari ke aku. Dia bawa koran. Dia bilang gini, Teteh tuh masuk koran loh. Masuk koran. Ternyata beritanya tuh udah masuk koran. Dan itu udah terbit sebelum kita pulang. Katanya ada siswa-siswi SMP ini hilang di Gunung Karang. Karena sebelum kita hilang tuh udah ada mahasiswa 4 orang yang hilang. Dan itu belum ketemu, mereka belum pulang. Pada saat itu, tahun 2008 juga. Jadi sebelum kita naik itu udah ada 4 mahasiswa yang hilang saat itu. Jadi pas kita ternyata dikatakan hilang selama seminggu, itu tuh udah masuk koran, Kak. Dulu tuh korannya ada, aku simpen, cuma udah hilang, dibuang sama mami aku karena dikira sampah kan. Nah akhirnya pas balik lagi ke sekolah ya. Nah pas di sekolah itu, kita dikasih tahu kalau misalnya kita hilang di gunung dan segala macam, dan yang bertanggung jawab itu kan kakak senior. Sampai akhirnya kita dapet punishment gitu loh. Punishment dari sekolah, aku nggak boleh sekolah selama beberapa hari. Terus pecinta alam ini eskulnya dibubarin. Jadi eskul pecinta alam ini ada, dan terakhir itu di zamannya aku. Jadi setelah ada kejadian itu eskulnya dibubarin sampai sekarang. Sebentar, berarti kan saat itu pada diskusi dong? Iya. Kan kita cuma 3 hari kok jadinya seminggu. Iya, jadinya seminggu. Nah, itu gimana? Ya aku nanya dong, kita 3 hari doang ya? Iya, mereka juga ngerasanya cuma 3 hari. Jadi mereka yang ikut ke atas gunung memang ngerasanya 3 hari juga, Kak. Orang kita kan nggak banyak ngalamin kejadian juga. Jadi benar-benar kejadian
Jumat itu kita naik ke rumah Pak RT, hari Sabtunya kita naik ke puncak, dan hari Sabtunya juga kita turun. Ya hari Minggu kita pulang. Jadi ya kayak berjalan sesuai schedule, makanya kita Berarti kaget. saat itu jelasin juga dong ke pihak sekolah ya. Kita 3 hari doang, nggak seminggu. Gitu. Iya, kita udah bilang. Tapi Kata mereka? kan tim SARnya bilang kalian hilang. Kan keluarganya juga ternyata pada laporan ke pihak sekolah, anak saya mana gitu. Ya, makanya mereka tahu kita hilang ya karena banyak orang tua murid yang anaknya ikut ke sana tuh menanyakan. Iya, nggak percaya, dikiranya kita berbohong. Malah kitanya juga sendiri mempertanyakan gitu, maksudnya orang kita cuma 3 hari, sampai sekarang aja aku ngerasa 3 hari Kak. Maksudnya karena nggak ada kejadian yang gimana-gimana juga, dan aku juga ngerasain memang kita 3 hari di situ gitu. Dan yang finalnya akhirnya eskolnya dibubarin kayak gitu. Bilang ke orang tua, keluarga pada percaya atau enggak akhirnya? Ya nggak percaya, orang mereka merasa kita emang nggak ada seminggu, dan sedangkan kitanya juga ngerasanya cuma 3 hari. Aku juga sempat debat sih sama mami aku, enggak cuma 3 hari. Ya pokoknya mami aku cuma bilang, bohong aja kamu ini, kamu nggak ada seminggu, kemana kamu gitu. Cuma karena mami aku itu ngerasa kalau misalnya aku tuh punya spesial gitu loh Kak. Katanya memang dari dulu aku nih anaknya selalu kejadian aneh tuh ada aja gitu loh. Jadi oh yaudahlah mungkin ini lagi apesnya gitu loh. Makanya dari situ aku nggak boleh naik gunung lagi gitu. Tapi tetap aja waktu SMA ikut pecinta alam lagi, naik gunung lagi gitu ya. Iya. Berarti nggak ketahuan ya itu sebenarnya yang dialamin apa gitu? Apa nggak tahu. Jadi setelah dikaitkan, ternyata hari pertama waktu kita ziarah, inget kan? Itu tim SAR tuh udah nyari. Ternyata kita tuh udah hilang 3 hari katanya. Aku padahal kan kita baru sampai Kak. Orang kita nyampe ke rumah Pak RT itu ziarah kan di hari Jumat. Tapi ternyata katanya kita udah hilang 3 hari pas tim SAR naik itu. Makanya bingung kok waktunya kok bisa beda banget gitu loh. Orang kita ngalaminnya baru bentar, kok tiba-tiba hilang 3 hari itu gimana gitu loh. Jadi ternyata apa yang aku lihat yang warga bawa obor ternyata itu tim SAR. Dan orang-orang yang naik motor itu ternyata rombongannya om aku. Oke, gitu. Ini aneh banget nih pengalamannya. Banget. Tapi sempat balik ke Pak RT lagi? Enggak. Jadi kan aku ke Pak RT, ke rumah Pak RT itu ya pertama dan terakhirnya saat itu aja gitu loh. Udah nggak pernah kesana, aku juga lupa jalannya Kak. Nggak pengen tahu ya? Bukan nggak pengen tahu, pengen sih, lebih pengen tahu. Cuma kan yang memandu aku ke sana siapa, yang tahu jalurnya kan kakak senior aku. Senior juga udah pada pisah, udah pada nggak tahu kemana. Nggak deket ya masalahnya. Nggak deket, karena memang kan kelas 1-nya cuma aku. Yang aku deket kan cuma sepupu aku. Sepupu aku ya juga ngikut-ngikut doang, bukan yang pro sama gunung gitu loh. Gitu sih, itu pengalaman yang nggak pernah bisa aku lupain sampai sekarang. Dan ya ini juga suruh speak up itu karena adik aku sih yang suruh. Maksudnya punya pengalaman ya yang nggak masuk akal gini, ya udah coba aja diceritain katanya gitu, jangan dipendam sendiri karena memang saksinya sebetulnya banyak. Cuma ya orangnya udah pada nggak tahu kemana, dan bapak guru pembina eskulnya akunya juga udah almarhum. Tadi kan mau aku wawancara juga gitu loh. Tapi ternyata udah meninggal, udah almarhum. Ada saksi lain nggak yang bisa kasih keterangan? Jadi jawab dulu, nanti bakal di closing. Itu deh guys, sebuah kisah dari Cici ya, dimana nih aneh banget gitu. Nah kita coba nih pengen tahu nih versi sudut pandang yang lain itu seperti apa. Kalau dokumentasi pada saat itu ada? Sebetulnya yang dokumentasi itu ada di kamera pacarnya senior aku. Cuma karena kan namanya pacaran kan putus, dan aku juga nggak kenal sama pacarnya. Tadinya tuh ada di Kodak, kalau dulu kan pakai Kodak ya. Ada dulu tuh fotonya. Cuma karena itu punya pacarnya senior aku dan akunya juga nggak kenal, gone aja gitu, hilang. Ya, karena nggak kenal itu ya. Dan dulu juga ada koran itu satu-satunya bukti otentik ya, malah dibuang sama mami aku, dikira sampah. Jadi bener-bener aku
udah nggak pegang dokumentasinya gitu loh. Iya, karena pasti banyak para lang atau RJ Satset nih yang nanya-nanya nih Pasti. sudut pandang yang lain gitu ya. Nah, kalau kita telepon maminya apa bisa? Pengen sih telepon mami, cuma hubungannya lagi nggak baik gitu. Lagi nggak baik? Iya, sama adik-adik juga. Sebenarnya yang tahu banget tuh adik aku. Yang inget banget kejadian itu adik aku yang pertama. Cuma karena hubungannya lagi nggak baik, jadi aku belum bisa telepon. Gitu. Nggak baiknya tuh? Ya biasa dalam hubungan keluarga ya. Lagi ada konflik gitu. Konflik yang sampai sekarang masih berlanjut. Gitu. Ya jadi sedih. Gitu. Jadi belum bisa telepon. Mungkin kalau nanti hubungannya udah baik, bisa dikasih rekamannya mungkin ya. Iya. Nah, atau mungkin yang ngalamin kejadian pada saat itu ya, atau yang di sekolahnya juga boleh banget sih komen ya, atau DM Instagram gua aja. Iya, boleh banget buat teman-teman yang merasa ikut berpartisipasi dalam pengalaman dan kejadian itu, boleh banget komen di bawah atau DM Kak Fajar gitu untuk membenarkan gitu versi kalian itu seperti apa gitu. Ya, jadi itu dia, kita sekarang masih nunggu aja kalau gitu ya. Iya, masih nunggu. Untuk hal-hal ini ya, karena ini kisahnya aneh. Jadi misteri ya sebenarnya, apa yang dialamin gitu. Betul. Karena memang rasanya juga cuma 3 hari dan gak ada kejadian yang aneh-aneh banget. Dan gak tersesat gitu. Sebenarnya kan? Gak tersesat. Gak bertahan hidup. Iya, cuma yang tadi aja itu yang jalan tiba-tiba berubah jadi 2. Nginep-nginep aja gitu biasa kan? Iya, ya tidur-tidur di hutan gitu aja dan yang ngerasanya juga cuma 3 hari kok gitu. Makanya bingung kita juga. Posisi apa sih, apalagi aku ya gitu ngerasa bingung juga gitu. Bener gak sih kejadian ini, tapi ternyata bener. Oke deh, kalau kayak gitu thank you ya Kak Juti udah datang dan bercerita jauh-jauh dari Kak Fajar, dari Banten. Ya. Oke, itu deh guys, gue rasa episode pada kali ini gue ingat lagi tuh ya, gue tunggu tuh komen-komen yang emang pada saat itu berhubungan sama kisahnya Kak Cici gitu. Tapi nanti gue juga bakal cari sih di Google kira-kira ada apa enggak sih gitu. Iya, boleh. Oke, selamat Hari Kemerdekaan. Sekali lagi, gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.